Ada yang tentang kasar, tapi bukan kata-kata kasar. Hai, welcome back to Sheets. Halo semuanya, jadi hari ini kita bakal bahas tentang teori. Jadi saya bakal bahas tentang myself page atau halaman tentang myself. Myself itu adalah menceritakan tentang penulis dari buku ini. Oke, jadi kita bakal mulai dengan yang sebelah kiri. Myself atau diri saya sendiri. As I've been cataloging these oddities, it has occurred to me that I have yet to turn the microscope on the oddity with which I am most intimately familiar myself. Jadi maksudnya adalah selama ini kan kata si penulisnya, selama ini saya tuh udah mencatat atau mengkatalog hal-hal keanehan yang ada di Gravity Falls. Dan saya ternyata selama ini saya tuh belum pernah membahas tentang keanehan yang paling saya kenali, yaitu diri saya sendiri. If I succeed in publishing my theory, I am bound to become something of a public figure, so for the sake of historical record, I should perhaps touch on the subject, who am I? Jadi maksudnya adalah, mungkin kalau misalnya saya berhasil mempublish hal-hal keanehan di Gravity Falls, teori keanehan di Gravity Falls, mungkin saya bakal menjadi public figure atau orang yang terkenal gitu. Dan kalau misalnya di sejarah, siapakah saya atau who am I? To put it simply, I am strange. I was born strange. I am attracted to the strange, and the strange has always been attracted to me. Jadi maksudnya adalah, untuk secara simpelnya, I am strange. Saya itu aneh. Saya itu sudah terlahir terlahir aneh. And keanehan selalu melekat kepada saya, kayak gitu. When I grew up, we were encouraged to follow rules and fit the mold. Jadi when I grew up, waktu saya dulu beranjak sampai besar, saya itu selalu diberi, bukan saya sih, kan berarti itu dia sama adiknya, ya pokoknya saudaranya. We were encouraged to follow rules and fit the mold, dan kita harus biasa menyesuaikan diri dengan tempat-tempat yang saya hinggapi, ya gitulah, dan mengikuti rules atau mengikuti peraturan. I recall finding a shrunken hat in the family pawn shop and bringing it to show and tell. I recall finding, jadi dia itu ingat pernah menemukan shrunken hat di toko gadai atau rumah gadai dan membawa shrunken hatnya itu ke show and tell. Nah, bagi kalian nggak tahu, shrunken hat itu adalah semacam kepala manusia yang dikecilin atau ukurannya dikecilin, dan itu biasanya bisa jadi ritual ataupun menjadi trophy atau piala. Nah, show and tell itu adalah semacam kalau misalnya kita punya laporan dan abis itu kita harus kayak presentasiin di depan kelas gitu atau menceritakan laporannya gitu. Nah, abis itu every other student brought a football trophy or a book about football. Dan rata-rata siswa di kelas itu banyak kan membawa bola sepak dan piala bola sepak ataupun buku tentang sepak bola, kayak gitu. All of these objects were thrown at me as I gave my report. Dan objek-objek yang tadi saya sudah sebutkan, maksudnya ya tadi football dan lain-lain, itu dilempar ke arah saya waktu saya show and tell di depan, kayak gitu. If my brother hadn't shielded me and punched one of the other kids in the nose, I might have spent the rest of the year in the hospital. Kalau saja saudara saya tuh nggak selamatin saya atau ngelindungin saya dari mereka, mungkin saya bisa saja masuk rumah sakit, kayak gitu. Oke, jadi ini adalah kode combined cipher yang di bawah ini dari halaman yang sebelah kiri. Jadi isinya adalah birthday June 15th, death day sooner than you think. Jadi maksudnya adalah ulang tahun 15 Juni. Jadi ini adalah ulang tahunnya si penulis ini. Death day, jadi kalau kalian belum tahu, death day itu adalah hari untuk memperingati orang yang
telah meninggal, atau ulang tahun yang untuk orang yang telah tiada gitu, memperingati hari itu. Nah, karena ini adalah Cipher, combined Cipher tuh bisa saja itu dari Bill Cipher. Jadi saya juga nggak tahu Bill Cipher ini tahu dari mana ulang tahun penulisnya 15 Juni dan death day sooner than you think. Mungkin maksudnya si Bill Cipher ini pengen kill penulisnya, membunuh penulisnya di tanggal itu. Jadi itu hanya teori aja, jadi belum tentu betul, belum tentu salah, jadi itu hanya teori. Oke, lanjut. Oke, ini adalah halaman sebelah kanan. Kalian bisa lihat di sini adalah shrunken hats yang saya bilang di sebelah kiri, seperti foto yang sudah saya tunjukin. Oke, saya bakal mulai. When I was growing up, nothing I ever did was right. Selama saya bertumbuh atau beranjak dewasa, gak pernah ngelakuin hal dengan benar. My grades were too high, and my social skills were too low. Nilaiku sangatlah tinggi, tetapi kemampuan sosialku sangatlah rendah. Worst of all, I was born with a rare birth defect, 6 fingers on each hand. Dan lebih buruknya dari semua itu adalah bahwa saya itu lahir dengan cacat yang sangat langka. 6 jari di setiap tangan. Jadi kayak gini, di tangan kiri dan kanan tuh sama-sama mempunyai 6 jari, kayak gitu. Although my family tried to convince me that this made me special, and it did help with shadow puppets. Dan keluarga saya itu selalu meyakinkan saya bahwa ini mungkin saja membuat saya spesial, kayak gitu. Karena beda dari yang lain, jadi spesial. I was mocked by classmates and shunned by girls. Aku selalu diejek oleh teman-teman sekelas dan dijauhi oleh cewek-cewek. I would hide in the library, poring over books about supernatural and searching for other freaks of the world like me. Saya tuh selalu bersembunyi di perpustakaan, meneliti tentang buku-buku supernatural ataupun keanehan tentang dunia ini seperti saya. I still recall reading about Bermuda Triangle as a child. Dia masih ingat waktu saat-saat dia membaca buku tentang Bermuda Triangle waktu dia kecil. The thought of a place where you could just disappear into the unknown fascinated me. Jadi kalau kalian belum tahu ya, Bermuda Triangle itu sih parah banget sih. Karena itu benar-benar hal yang big atau sangat besar. Jadi kalau kalian nggak tahu, Bermuda Triangle itu letaknya di Samudra Pasifik. Jadi kayak gitu. Tempat ini atau Bermuda Triangle itu adalah tempat di mana mungkin saja kamu bisa menghilang ke tempat yang tidak dikenal. Itu membuat saya terpesona, katanya si penulisnya. Perhaps it was luck, perhaps destiny, but I have since found my very own Bermuda Triangle, Gravity Falls. Mungkin saja itu adalah keberuntungan ataupun takdir, tetapi saya sudah menemukan yang sama dengan Bermuda Triangle, yaitu kota Gravity Falls. The place where I fit in, it is here that I will find my grand theory and maybe find myself in the process. Ini adalah tempat di mana saya tinggal dan mungkin saja saya akan menemukan teori yang sangat besar dan saya bisa tahu siapakah saya selama proses ini berjalan, kayak gitu. Dan kalian bisa lihat di sini adalah rapotnya penulisnya. PI itu adalah penjas orkes atau ya penjas lah. Jadi dia D karena tadi dia bilang adalah kemampuan sosial itu kurang. Oke, jadi di atas ini kan ada juga code. Jadi kodenya adalah kode combined cipher. Nah, jadi di atas ini maksudnya isinya adalah Little Kathy. What a dream held her hand and made her scream. Jadi ini tuh maksudnya adalah Little Kathy itu adalah semacam crushnya si penulisnya dulu. Jadi crush itu orang yang dia suka dulu. Jadi dia tuh pengen hold her hand atau pengen megang tangannya, tapi ceweknya kaget karena tangan dia kan ada 6 jari. Jadi mungkin aja dia freak out gitu, scream karena kaget kayak gitu. Sebenarnya saya tuh punya 2 teori ya tentang quote yang sebelah kanan ini. Yang pertama kan tadi saya udah sebutin kalau ini kalau si Little Kathy. Jadi Kathy itu
Nama lengkapnya adalah Kathy Greenshaw. Jadi Lil Kathy ini kan katanya scream atau teriak gara-gara maksudnya tangannya itu memiliki 6 jari si penulisnya. Itu adalah teori pertama. Untuk teori yang kedua, bisa saja karena yang udah saya bilang Cipher itu bisa saja dari Bill Cipher. Jadi mungkin saja Bill Cipher ini membuat kesepakatan dengan Little Kathy waktu dia kecil, kayak gitu. Jadi dengan cara memegang tangannya, hold her hand. Ya kalian kan bisa tahu kalau Bill Cipher itu kalau membuat kesepakatan itu harus memegang tangannya si Bill Cipher dulu. Nah, mungkin saja dia membuat kesepakatan dengan Lil Kathy, kayak gitu. Itu hanya teori aja, jadi jangan dianggap betul ataupun salah, jadi itu hanya teori, nggak tahu benar atau salah. Itu semua untuk hari ini, jadi udah selesai teori untuk hari ini, dan mohon maaf kalau misalnya ada translatean yang salah, karena saya tuh belum terlalu jago-jago banget di bahasa Inggris. Jadi mohon maaf, kalian bisa koreksi aja di bawah. Dan terima kasih yang udah nungguin videonya, dan semoga kalian masih tetap semangat. Dan terima kasih, dadah. Have a good day.